Bab 209. Saat itu, Isabel tidak menyadari apa yang dia rasakan. Apalagi semalam mereka berdua bermesraan dan melupakannya. Belum lewat 1 hari, dia sudah melihat semua ini. Isabel tidak tahu bagaimana ekspresinya sekarang. Apakah dia sudah salah? Apakah kali ini dia akan tetap memaafkannya? Saat pertama kali Rahel menggodanya, Ravindra sudah menolak. Kalau kedua, ketiga, dan keempat, apakah dia akan menolaknya juga? Ravindra adalah orang yang setia kawan. Kalau tidak, dia tidak akan mendengarkan perkataan Stephen. Kalau begitu, dia tidak akan dengan mudah melepaskan pertemanannya. Mungkin dia sekarang mencintainya. Mungkin sekarang di hatinya benar-benar ada aku. Tetapi hanya satu tempat saja, bukan memenuhi hatinya. Hatinya terbagi menjadi banyak. Untuk sahabat, ibu, cinta pertama, pekerjaan, dan yang tersisa untuknya mungkin sudah bagian terkecil. Cintanya benar, penantiannya juga benar, hanya saja kurang mencintai. Isabel berdiri cukup lama dan melihat dia menangis sambil memeluk Ravindra. Akhirnya Isabel melihat dengan puas dan berkata kepada Fiona, "Mari kita pergi." Fiona melihat Isabel dan melihat Ravindra yang jauh, seperti tidak tega, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tetap diam. Suasana makan siang menjadi tidak nyaman. Duduk di tempat duduk, Isabel dan Raisa saling bertatapan. Pria yang mereka sukai tetapi digoda oleh satu wanita yang sama. Ravindra kembali ke tempat duduk dan merasakan perbedaan Isabel. "Isabel, kamu kenapa?" Ravindra memegang tangannya, tapi Isabel mengingat pada saat Rahel memeluk Ravindra, dan Ravindra pernah membelai kepalanya. Menyebalkan. Isabel mengepalkan tangannya dan melepaskan tangan Ravindra. Ravindra terdiam. Dia masih tidak tahu penyebab Isabel marah. Dia sangat bingung. Bukankah tadi dia pergi ke toilet? Dia kenapa? Apakah tadi dia melihat Rahel? Tetapi tadi Rahel memeluk dia, bukan dia yang memeluk Rahel. Apalagi ada Stephen di samping. Aku hanya memaafkannya untuk sementara saja, hanya agar dia dapat menghibur ibuku saja. Untuk apa dia marah? Aku sedikit lelah. Isabel bahkan tidak menatapnya dan berkata, "Bukankah besok kita sudah harus pulang?" "Ya," Ravindra menjawabnya dengan pelan. Isabel melihat ke arah Raisa. Raisa menjawabnya, "Ya." "Raisa, bukankah kata kamu besok kamu sudah cuti? Aku juga sudah lelah, ingin pergi liburan. Bagaimana kalau kita pergi berdua?" Isabel berkata dengan pelan. Raisa terkejut. Kapan dia mengatakannya? Sebentar, Isabel terlihat aneh. Apakah setelah dia pergi, terjadi sesuatu antara wanita itu dengan Ravindra? Raisa menatap Rahel dan melihat dia terlihat sangat senang. Raisa menjadi kesal. Raisa berkata kepada Isabel, "Iya, besok aku mulai cuti. Karena kamu juga ingin pergi,
Mari kita pergi bersama. Ravindra berkata. Isabel, kamu sedang hamil. Jangan sering berpergian. Oh, kata dokter, janinku sudah termasuk kuat. Pada saat seperti ini, berpergian tidak apa-apa, malah baik untuk ibu dan janin. Setelah itu, Isabel menjawab dengan santai. Lagi pula, kamu tidak bisa ikut bukan? Kamu harus pergi ke proyek bersama Vincent. Maka dari itu, aku pergi sendiri saja. Setelah Isabel mengatakannya, sebelum Ravindra berkata apa-apa, Rahel memutuskan, tidak apa-apa, ada aku. Isabel, kamu tenang saja. Aku sebagai manajer sales di Kota K pasti akan membantu Ravindra. Sejak kecil kami bersama, sudah tahu kebiasaannya. Sangat mudah bekerja sama bukan? Tante pun pernah memuji etos kerjaku. Ravindra tidak berkata apapun. Isabel tersenyum. Benar, mereka dapat bekerja sama. Apalagi beberapa hari lagi tante akan sampai di Kota K. Aku akan menjaganya. Isabel sedang hamil, tidak bisa menjaganya. Rahel meneruskan, tante baru kembali, tidak boleh jika tidak ada yang menemaninya. Sedangkan perut Isabel sudah besar dan sulit bergerak. Tetapi kamu tenang saja, serahkan kepadaku. Aku pastikan semua akan beres. Mendengar semua ini, Ravindra tidak menolaknya. Isabel terlihat semakin dingin. Ravindra tahu ibunya sangat menyukai Rahel, maka memintanya menjaganya. Kandungan Isabel sudah hampir 5 bulan. Sulit menjaga Prang yang duduk di kursi roda. Maka dari itu, Ravindra tidak menolak. Tetapi bagi Isabel ini seperti tamparan baginya. Ternyata dia sudah menolak pelukan pertama, tetapi tidak menolak yang kedua. Isabel menunduk dan berkata pelan, "Maaf merepotkan." Rahel tersenyum puas. Sudah lama dia merencanakannya, akhirnya menghasilkan buah. Fiona mengatakan, "Aku juga merasa bosan. Mari kita pergi bersama." Isabel merasa marah dan tidak berpikir tujuan Fiona untuk ikut. Ravindra masih tidak mengerti mengapa Isabel marah. Setiap kali Isabel marah, selalu diam dan duduk dengan dingin, membuat Ravindra sangat tidak mengerti. Kali ini, Ravindra juga sedikit marah. Semalam, demi membuat dia senang, Ravindra latihan 1 jam menari tarian tradisional. Suasana semalam masih sangat bagus. Siang ini juga masih bagus. Mengapa sampai malam hari menjadi seperti ini? Masalah Rahel sudah dia jelaskan. Mengapa dia masih tetap tidak mengerti? Saat ini Nando memberikan HP kepada Ravindra. Direktur telepon dari Nyonya. Ravindra menerimanya. "Ma, kenapa? Bukankah pesawat minggu depan? Mengapa cepat sekali? Apa aku menjemput bersama Rahel dan harus dijaga oleh Rahel? Ma, bukankah pelayan di rumah kita sangat banyak? Baik, aku akan mengaturnya. Rahel sedang baik, aku mengerti."
Setelah menutup telepon, Ravindra menatap Isabel dan berkata, "Ibuku sudah sampai bandara Kotaka. Aku akan menjemput ke bandara dengan Rahel. Kamu tunggu di rumah." Raut muka Isabel langsung berubah. Dia sebagai menantunya disuruh tunggu di rumah dan tidak menjemput. Rahel mendengarnya dan sangat puas. Kalau ibu Ravindra sudah sampai, maka kesempatannya akan lebih besar. "Isabel, sudah kukatakan sejak awal, kamu tidak akan menang melawanku." Walaupun Isabel sudah tahu bahwa cepat atau lambat dia akan bertemu dengan mertua ini, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Mengapa dia sangat ingin segera pulang? Apakah karena aku? Sebenarnya Isabel sangat percaya diri bisa membuat ibu mertuanya menyukainya. Tetapi saat ini tiba-tiba setelah menutup telepon, Ravindra tidak menatapnya sedikit pun dan menunduk seperti sedang memberitahukan sesuatu kepada Rahel. Beberapa kali baru saja Ravindra mengatakan kalimat depan, dia sudah bisa melanjutkannya. Ekspresi Ravindra semakin lembut. Dulu dia sangat menyukai Rahel. Isabel merasa dia sudah tidak tahan. Isabel melihat perubahan Ravindra. Benar, sejak semula Ravindra menatap Rahel dengan dingin, tetapi setiap kali dia meminta maaf, menangis, Ravindra menjadi tak berdaya. Mendengar berita ibunya akan pulang, dia langsung bersikap baik kepada Rahel. "Ternyata aku sudah salah mengerti." Bagi Ravindra, mungkin dia benar-benar menyukaiku, tetapi bukan paling menyukaiku. Ternyata suka juga mempunyai tahapan. Mungkin aku terlalu berharap. Tuhan sedang bermain denganku. Setiap kali merasa bahwa aku sudah menjadi wanita paling bahagia dan paling dimanja. Setelah saja aku kehilangan rasa itu. Ravindra rela berkorban demiku karena dia benar-benar menyukaiku. Tetapi dibanding ibunya, aku bukanlah apa-apa. Aku tidak bisa dibandingkan dengan ibunya. Apakah bisa dibandingkan dengan Rahel? Sepertinya juga tidak bisa. Maka dari itu, sifat Ravindra berubah. Juga merupakan hal yang sangat masuk akal. "Isabel, sudah seharusnya kamu sadar." Isabel mempunyai firasat bahwa kedatangan mertuanya ke Kotaka adalah untuk memisahkan dia dan Ravindra. "Ibu mertua, bagaimana cara aku menghadapimu?"